Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan. Saya berada di Desa Tanjung. Di belakang saya ada monumen sisa puingnya masjid tertua di Desa Tanjung, kecamatan di Kabupaten Serangun. Monumen tiang masjid di Desa Tanjung. Ini mungkin udah ratusan tahun nih. Tiang tengah masjid nih terbuat dari kayu bulian asli. Ini teman-teman, sisa dari puing masjid tertua di Desa Tanjung. Ini satu tongkat, yang kedua tadi tiang tengahnya masjid. Cuman itu yang tersisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya sama Pak Muhammad Asdi, imamnya Masjid Muawanah. Mari saya pengen bertanya masalah berdirinya masjid di Desa Tanjung. Dengar kabar katanya masjid itu masih ada sisa tiang ya Pak ya? Ya. Tiang dari bulian. Tapi kalau masjidnya udah rata jadi tanah. Saya mau bertanya gimana sejarahnya berdirinya gitu nah. Kalau masalah masjidnya di mana Pak? Masih Pak? Pertama kali. Ya, pertama kali masjid yang lama itu yang tahu saya itu di dekat sungai Tembesi. Di pinggir nih Pak ya? Pinggir nih. Itu pun lah sudah menurut riwayat yang lama itu cerita-cerita orang tua, masjid itu juga lah yang kedua, tapi termasuk yang tua itu. Dari daerah sini Pak ya? Ya, jadi yang kedua dari di apa lagi di pinggir sungai itu lagi. Dibangun lagi ya Pak ya? Dibangun lagi. Jadi itu termasuk masjid tersebut memang masjid yang tertua lah, termasuk nilainya tertua. Punya khasnya punya menara. Menara ya? Menara. Jadi menara tuh yang sekarang ini menara itu Pak ya? Bukan, tapi bukan. sekarang tuh cuman apa namanya Simbol apa namanya tiang saja tiang. yang dikasih, cuman dikasih punya tower batu besi untuk penguat tegaknya tiang itu kan. Kalau masalah berdirinya belum tahu Pak ya? Berdirinya masjidnya kalau masjid di Muawanah itu berdirinya tahun 69 ya? Muawanah ya? Ya, Muawanah itu yang baru itu 99. Jadi sebelum 69 itu masjid itu sudah masjid yang lama itu dirobohkan. Kemudian yang benda-benda yang sejarah yang diselamatkan tiangnya, tapi bangunan utamanya itu sudah dirobohkan, sudah dirata dengan tanah, dindingnya juga. Tapi sebagian dulu di sebagian mimbar itu antik juga, termasuk mimbar antik, cuman tidak terpelihara dulunya, hancur juga, lampu kan kayu. Iya. Tiang itu juga tiang dari asli dari bulian. Jadi lihat kan? Iya. Tadi Pak ya saya lihat ke sana kan, Ya. Asli bulian kan? Ya, yang dari bulian, yang memang satu batang tiang sebesar Satu batang pohon lah Pak ya? satu batang. Memang Dari tinggi. memang tinggi tiang tengah itu. Tiang tengah Pak ya?
tiang tersebut ya menurut cerita itu waktu penyerangan Belanda dulu pernah ada Belanda kan, ada sisa peluru di tiang itu sekitar 4 atau 5 butir peluru ya. peluru atau 6 itu nggak jelas kan, mana ada pangkalnya itu ada. Jadi makanya tiang itu yang ada yang masih kuat, tiang itu yang diselamatkan dan jadi monumen lah depan. Kalau ingatkan sejarah. Ya. Berarti kalau pemindahan dari tiang ke sini tahun berapa itu Pak? Itu tahun baru itu sekitar 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu, sekitaran 2010-an lah Pak ya. 2010. Katanya dulu pernah dengar cerita kan, ceritanya pas pengambilan apa namanya Tiang. tiang, ya kan, dari hutan Ya. itu tidak bisa diambil katanya kan, penangkapan kan katanya. Setelah masyarakat pulang katanya tidak tahu-tahunya tiang itu sudah posisinya sudah di atas. Ya. Memang betul itu Pak ya? Betul, itu yang cerita dari orang-orang tua yang dapat kami percaya dulu sampai sekarang itu memang kenal. Tiang itu kan dari dulu diambil dari hutan, jauh juga itu dengan gotong royong sama-sama banyak Satu kampung lah Pak ya? satu kampung. Jadi sampai di dekat rawa-rawa itu kan sulit, susah melewat tiang ini besar kan. Jadi mau lewat langsung tiang tuh Nancap ya? nancap Nancap ke ke tanah. lumpur di dalam tanah itu tidak bisa digerakkan siapa-siapa. Nah, jadi menurut cerita itu ya kekuasaan Allah mungkin bisa terjadi. Ada seorang ulama itu Tengku Zainuddin namanya yang ulama itu yang dia salat, yang minta tolong munajat kepada Allah. Akhirnya tahu-tahu besoknya tiang itu sudah sampai di seberang Pak ya? seberang. Jadi orang bisa ngangkat lagi kan. Nah, itu Ceritanya Pak ya? yang kami kenal ceritanya. Itu cerita ini dari orang tuanya Bapak atau Bapak nyaksikan langsung? Ya, dari cerita orang tua ya? kemudian orang di sekitar, orang tua di sekitar. Tapi masih ada enggak orang yang pernah waktu ikut gotong royong kemarin waktu pengangkat itu masih ada yang hidup nggak? Saya rasa tidak ada lagi. Tidak ada lagi Pak. Karena itu tuh sudah terlalu lama lah dilakukan kali Kalau sekarang ya. Ya kalau sekarang itu umur mungkin 100-an tahun itu. Iya. Tahun sudah. Kalau dia sempat itu 100 tahun, sedangkan yang 100 tahun lebih itu tidak ada lagi sekarang. Cuman ada orang yang tidak ikut, umpamanya bawah itu lagi berarti sebelum itu lagi kan. Sebelum itu ya, berarti sekitaran pembangunan ini 200 tahun ada Pak ya? Ada. Kalau kisah-kisah berdirinya itu tidak ada Pak ya? Maksudnya Masjid itu. iya, maksudnya gini, ada kayak diserang Belanda, tidak bisa kok. Nah itu ada yang kami dengar sebelum cerita itu pernah Belanda dulu menyerang dari kalau nggak salah itu dari arah Sarangun. Sarangun Pak ya? Ya dia kan lewat sungai, dulunya kan belum ada jalan ini Pak ya? Jadi dia lewat sungai. Jadi apa tujuannya dia menyerang itu? Jadi mungkin kelihatan bangunan itu mungkin bangunan itu yang diserang Pak ya? serangnya. Nah itu ada yang ikut waktu itu, mungkin orang-orang yang dianggap pemuka masyarakat waktu itu mungkin. Nah itu pernah cerita juga waktu itu kan yang sudah cerita yang turun-temurun itu dari orang-orang tua memang ada itu cuman itu tidak lama lah, tak apa sambil lewat nggak tahu lah kan ada dia. Berarti cuman satu tiang tuh lah yang tinggal lagi Pak ya? Biasanya masa miliar atau jendela tidak ada lagi. Tiang satu, kemudian ada tongkat besi. Tongkat besi Pak ya? Tongkat besi yang digunakan Hatib waktu berdiri khotbah, sekarang masih ada. Masih tetap dipakai. Ada tongkat besinya tuh. Nanti boleh aku akan ke sana Pak ya? Bisa, boleh. Itu ada amudimnya, ada agak apa
masjidnya, ya apa istilahnya tuh, pengurus masjidnya. yang pelihara kebersihan Iya. harinya atau mudimnya di situ Iya. ada masih sekitar sebesar apa lah kalau Keseluruhan ya, Pak, ya. itu Kalau ketinggiannya biasalah sekitar Sudah- bau langsung sebahu. bawah ya. Ya, kalau yang lain-lain masjid lain itu kan pakai Kayu. kayu semua. Kalau ini kami besi, tetap Pak, ya. itu sejarah itu kabarnya itu pernah orang di sini ini keluarga dari sini dulunya orang tua-tua dulu saya tidak jelas namanya merantau ke Brunei. Oh. Sampai di Brunei dia berkeluarga ada anak pindah ke sana punya keturunan jadi sudah lama. Setelah itu dia nak balik ke sini sudah ada niatnya balik ke sini tapi tidak sampaian semakin tua kan. Jadi akhirnya adalah mungkin tak cucunya atau anak mungkin keturunan dari anak-anaknya atau saudaranya dikirim ke sini. Ada yang ke sini ini dulu masih ada keturunan di sini. Dia bawa itu Tongkat itu, Pak, ya. jadi dia udah Udah sampai. sampai jadi untuk bukti bahwa dia ini memang putra di sini asli dikirimnya foto Tongkat ya. tongkat itu. Nah, jadi tongkat itu sampai sekarang dipelihara sebagai hal bersejarah. Karena dulu tuh orang tua itu merantau ke Brunei itu memang termasuk orang yang anak-anak keturunan orang besar juga besar sih, juga. orang lama juga kan. Iya. Nah, itu. Apa sekarang masih ada itu yang masih Jadi ayo tanya ke sana kan. ya, marbotnya ada Marbotnya. ada juga sangat tapi biasanya ada di situ kalau nggak di bengkelnya Iya. Apa ya yang Ah, dapat iya. informasinya dari sana, Pak, ya. itu ya Ini terima kasih banyak iya. informasinya kan. Nah, Iya, iya. saya ini pengen tahu sebenarnya kan desa Tanjung ini kan desa Tubo gitu ya kan. Jadi banyak makam keramatnya, Ada. para ulamanya kan, orang desa Tanjung ini keturunannya dari mana kan. Iya, iya. Tapi kan untuk mencari informasi itu tidak segampang itu kan. ya Maksudnya sejarahnya sudah banyak hilang gitu kan. Iya. Ada yang nggak tahu kan. ya. Saya ini sebenarnya tadi Ya, kalau mengenai apanya itu orang-orang yang ulama yang di di pinggir jalan tuh ada ya. Bukit di sini Tengku Zainuddin di situ ada orang misal dari Mataram di arah di situ di belakang stick belakang stick itu ada orang Mataram yang keturunan yang menyebarkan Islam ini. Nah, jadi yang juga di sini ini kan yang ulama yang Tengku Zainuddin itu awalnya dulu juga mengambil ilmu itu dapat ilmu itu juga kosan Allah dari apa itu Allahyarham Tengku yang di Pariaman ya Syekh Burhanuddin apa Dari sana ya. dari sana orang sini kan termasuk kakek saya datu saya Haji Yakub itu banyak dari sini kan yang Berangkat sana, digelar kaki orang itu kan berjalan kaki di sana Dari sini ke sana dari ya. sini ke sana jalan kaki. Oh. Cuman kadang-kadang kebetulan ada mobil ada jalan lupa dia kan minta orang dulu kan para ulama itu kan Memang jalan. jadi dia balik itu dia mulai tambah mengembangkan Islam, dapat mengajarkan sampai ada yang mengajarkan tafsir. Itu di sekitar sini kan dulu punya sekitar 3 orang atau 4 orang ulama itu punya surau masing-masing gitu. Sama di Serlangin kan ada surau Haji Razak, ada Haji Ja'far ya. Iya. Orang Di sini sini banyak juga ada ya surau. ada 3 atau 4 setahu saya. Untuk mengajarkan ngaji Ngaji tadi ya, Pak, ya. Quran Ya, termasuk tafsir atau apa ya. itu. Jadi sekarang alhamdulillah lah yang keturunan itu pun termasuklah kami cucu-cucunya cicit-cicitnya Iya. ini termasuk dari banyak itu kan orang manggil apa orang yang manggil datuk ini pakih itu kan pakih itu kan orang yang paham agama. Iya betul. Digelar pakih sama lah
mungkin ada persamaannya dengan Tengku lah di apa. Iya, di Padang Pak ya. Padang, Tengku, tapi orang di sini pakai di bilang pakai. Banyak juga ada sekitar 4 atau 5 orang yang dengar pakai sih. Pakai. Jadi kalau orang awam banyak kurang ngerti masalah itu Pak ya. Iya. Itulah Pak. Datuk saya itu yang orangnya kan kebetulan yang Pak Haji saya itu kan Dr. Andes Muhammad Tahir yang dulunya awal sarjana itu adalah bapaknya tuh. Bapak dia tuh ya. Iya, bapak dia itu. Dulu adik dengan bapak saya, anaknya kan. Jadi Haji Yakub itu punya anak kedua, itu namanya yang pertama bapak saya, kedua itu Pak Tahir. Nah, itu banyak lah itu. Haji Zainal Abidin, ini kan lama. Berarti satu angkatan yang bapaknya Pak Wo tadi. Bapak itu Pak yang Ini. Pak Wo, Pak Ci itu, Iya. Pak Tahir. Iya. Pak Dr. Andes Muhammad Tahir kan. Nah, itu kan termasuk orang yang pelopor pendidikan sekolah-sekolah agama dan juga Al-Man termasuk sekarang ini termasuk Stick nih Pak ya. itu yang membuka mata orang dusun ini kan. Mulai dari MTS, MAS, kemudian sekarang STIK. Jadi itu hasil dari Pikiran. pikiran dari cucu-cucu para ulama dulu juga. Iya. Nah, sampai sekarang juga yang mengelola termasuk masjid, mengelola agama juga dari anak-anak cucu yang guru-guru, kami guru-guru pikir-pikir juga. Itu ya. Masjid itu ada gambarnya di Tirta Laras tuh. Menara itu masih ada utuh apa gambarnya tuh di Tirta Laras Jambi itu, termasuk kitab-kitab yang ditulis tangan. Yang dari sini. Yang dari sini ada di Gantala. Coba lihat di pangkal menara Gantala. Berarti yang dari sini bawa ke sana Pak ya? Yang tidak apa ya kalau kitab tuh ya. Foto itu orang tuh masih fotonya kalau orang Jambi itu kan karena dia tahu ini termasuk pengembangan Islam tertua di Jambi, termasuk bukan di kabupaten di Jambi, makanya cepat-cepat dulu di orang sini beda. Sempat foto, nanti dia ngambil foto sampai di sana sama kita udah tahu lagi itu yang paling nanti paling bersejarah kan. Iya. Kalau orang lain kan kalau orang Tanjung mau nengok ya. Nah, baru itu masjid kita lah di kota. Kita udah tahu kan. Iya.